Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musalli Syekh al-Habib Abdullah bin Ali Muhammad al-Haddad rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin. Wa amma ad-dunya fa hiya daru zawalin wa intiqal, dan adapun dunia adalah apa? Daru zawal, tempat hilang. Wa intiqal, tempat apa? Pindah. Dunia itu yang akan apa? Hilang, hancur, binasa. Intiqal akan apa? Pindah. Pindah kan ini gak suwe. Paham? Di dunia gak suwe. Ya Allah. Makanya biasanya ini kita minta apa? Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan. Minta dikasih umur yang apa? Berkah. Paham umur berkah? Kita ini minta umur berkah itu ya enggak maksa. Lebih maksa itu kalau minta umur panjang. Nah, itu rodok maksa. Paham? Kenapa? Karena manusia ini kan sudah diatur kan? Diciptakan berikut juga dengan apa? Ajalnya, rezekinya, jodohnya, kan semuanya sudah diatur. Umure Mamat sampai umure Harun, masa bodoh? Gak bodoh. Oh, ki mati umur selawe, ki mati umur 20. Kan gak ada yang tahu. Nah, artinya kan sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang terpenting itu berapapun bilangan umurnya, itu yang penting adalah apa? Berkahnya. Paham ya? Makanya kita minta apa? Wa barakatan fil, berapapun umur kita. Masih umurnya pendek, berkah. Luar biasa, kualitas. Itu loh. Paham ya? Ngerti? Nah, makanya di dunia ini sebentar minta umur yang berkah. Paham ya? Apa nggak boleh minta panjang umur? Nggak apa-apa. Paham? Karena sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya dan bagus apa? Nah, jangan hanya minta panjang umur toh, tapi juga apa? Ditambahi dalam keadaan taat, dalam keadaan ibadah. Makanya kalau minta panjang umur itu rodok makso. Kalau minta umur berkah, berarti kita sudah pasrah umur kita berapa, tapi umur kita berkualitas. Seperti para ulama terdahulu, ya kan? Imam Nawawi, Imam Syarafuddin An-Nawawi, Damaskus. Beliau umurnya nggak panjang, tapi karyanya banyak. Paham ya? Karyanya banyak, luar biasa. Kitab-kitabnya banyak. Ya nggak panjang. Begitu juga beberapa ulama yang lainnya itu umurnya nggak begitu panjang, tapi umurnya itu berkah, manfaat, berkualitas. Paham? Di dunia ini kita nggak lama, makanya minta supaya umur kita ini berkah. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur itu manfaat. Paham ya? Ya, manfaat untuk diri kita, manfaat untuk orang lain. Paham? Ya. Wa an qaribin yartahilu minha, dan dari waktu dekat, dalam waktu dekat, an qarib yartahilu akan apa? Berangkat. Minha, dari itu apa? Dunia. Kemana berangkatnya? Ilal akhirah, ke akhirat. Mari ini berangkat. Ya. Iya. Jadi kerandane saiki aku sing berangkat, meneh kon sing nyusul ya. Saiki aku disian. Ya Allah. Wa yukhallifuha wara'a dhahrih, dan dia akan meninggalkan wara'a dhahri, apa-apa yang di belakang dia.
daripada apa? Dunianya. Semuanya kabeh bakal ditinggal. Yang dulu mati-matian ya, mbok kejar dulu mati-matian, mbok kumpulno, mbok usahakno, semuanya akan ditinggal. Paham? Mati-matian Masya Allah, tuku barang iki, tuku iki, mati-matian bela-belani iki dan lain sebagainya. Waduh, semuanya bakal ditinggal. Paham ya? Bakal ditinggal. Yang kekal itu apa? Yang kekal yang kamu gunakan, yang kamu manfaatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang bakal kekal. Selain itu ditinggal. Dan naudzubillah bakal jadi apa? Hisab nanti. Naudzubillah min dzalik. Walaysa ma'muran bi talabiha wal hirsi 'alaiha. Dan bukan diperintah, enggak ada perintah bi talabiha. Untuk apa? Untuk mencari dunia wal hirs, apa? Tamak rakus. Paham ya? Terhadap dunia. Bal huwa manhiyun anhu, bahkan apa? Dilarang fi kitabillahi ta'ala, dalam kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dilarang. Macam teman-teman berurusan dunia. Paham? Kemarin Ustaz itu lihat temannya Ustaz posting, Allah, luar biasa. Posting ada di status WA, ada ibu-ibu jualan kue. Jualan apa? Kue basah itu loh, kayak di pasar itu. Buka pagi beberapa jam, habis itu kan sudah apa? Pulang, karena kue itu nggak tahan lama. Tapi mungkin bukaannya mungkin ya agak siang gitu mungkin ya, atau sore mungkin. Walhasil ketika di tengah-tengah jualan dan pada saat rame-ramenya pembeli mendengar suara azan. Mendengar apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu beliau langsung minta maaf ke para pembeli, mohon maaf. Ya. Bos saya memanggil, saya harus pending dulu ini penjualan. Kalau mau nunggu ya silahkan, kalau enggak mohon maaf. Paham? Artinya apa? Beliau ini lebih mementingkan urusan akhirat daripada urusan. Padahal kalau kita pikir dari segi kacamata ekonomi, matematika ekonomi, untungnya berapa sih ini orang jualan kue? Satu kue itu berapa untungnya? 500 paling sampai 1000, atau mungkin gak nyampe. Tapi beliau luar biasa ketika mendengar panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung berhentikan. Dan itu luar biasa. Paham ya? Luar biasa. Seorang yang, kalau kita kan kadang karena memang rakus terhadap dunia, marino dhisik. Ibaratnya uang di depan mata. Engko sholat kan iso ditunda. Misal sholat duhur, datang sholat duhur, ternyata apa? Pembeli banyak. Engko sholat duhur jam 2 wae iso. Kan ngono. Tapi subhanallah, inilah orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak gampang kayak gini. Gak gampang. Makanya orang-orang yang kayak gini nih, hidupnya apa? Tenang. Hidupnya tenang. Karena dia mendahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan dahulukan urusan dirinya. Kadang orang mikir ketenangan itu dari materi, dari duniawi. Banyak duit, katanya dia anggap bisa menjadi dirinya menjadi apa? Tenang. Tapi nggak semuanya seperti itu. Justru kadang ketenangan ketika apa? Ketika kita mengutamakan urusan akhirat. Ketika kita mengutamakan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita bisa apa?
sebelum Allah manggil kita sudah apa? Sudah siap, sudah ready. Loh, luar biasa. Hidupnya pasti akan diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti nggak ada masalah, ada masalah. Tapi cara menyelesaikannya itu sangat mudah. Kenapa? Karena hubungannya dengan Allah ini apa ya? Nyambung, sinyalnya apa? Kuat. Misalnya di WA ngono, bales iku apa? Cepet, nggak pending. Ada masalah, langsung kontak Allah, langsung jawaban. Lu ngono. Paham ya? Kuat. Nah, kita juga sama. Kalau kita mendahulukan urusannya Allah, urusan kita bakal didahulukan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa. Ya Allah. Luar biasa. Kita belum tentu bisa seperti itu ya. Allah. Wa nasibuhu. Nah ini. Bagiannya dia. Ya kan? Al-muqaddar lahu, yang telah ditentukan untuknya minha daripada dunia, la yafutuhu, enggak bakal kehilangan. Walau lam yatlubhu, meskipun enggak dicari loh. Kayak tadi itu. Maksudnya kan enggak mbok goleki. Yang sudah Allah tentukan untukmu pasti akan datang kepadamu. Paham ya? Yang Allah tentukan untuk orang lain enggak bakal datang kepadamu. Kabeh wis ana takarane dhewe-dhewe. Itu ibu-ibu yang jual itu. Sudah yakin kalau rezeki itu sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang itu rezekiku, ini orang yang beli nggak bakal kemana-mana. Pasti nanti akan nunggu aku sholat. Nunggu aku sholat selesai, dia akan melanjutkan transaksinya. Lah sekarang kalau kita pikir, pembeli yang ngarahkan pembeli untuk jual ke jualan kita itu siapa? Untuk beli ke jualan kita siapa? Itu jualan, kemudian ada yang beli. Yang ngarahkan pembeli itu siapa? Semaksimal usahanya ente untuk promosi, untuk sponsor dan lain sebagainya. Kalau Allah nggak gerakkan orang-orang untuk beli barangnya, ente nggak bakal beli. Betul kan enggak? Seusaha apapun, semaksimal mungkin apapun, kalau ente nggak kontak sama Allah, ya Allah, lariskan daganganku. Oh, Allah akan gerakkan. Yo tenang, tak gerakno ngomong tuku barangmu. Selesai. Paham ya? Makanya minta sama Allah dulu. Langsung yang gerakkan Allah Subhanahu wa taala. Yang gerakkan Allah. Ya kan? Walau lam yatlubhu, masuk gak kon golek. Wong wis diatur kabeh mbek Gusti Allah. Ya apa? Lho kadang enak-enak ngene moro teko. Rezeki ini. Ya Allah. Walakinnahu lama tala alaihi al-amal hamalahu al-haris ala dunya. Tapi lek wis dhek mulai apa panjang angan-angan akan apa dia tergiring untuk apa rakus terhadap dunia. Allah. Paham ya? Kalau sudah hamala menggiring kepada itu orang, ya kan? Ya, walakin tetapi lama tolak, tetapi ketika tolak panjang anak-anak ini orang, ya hamalu akan menggiringnya al-haris, ya, untuk apa rakus terhadap dunia. Kalau sudah rakus terhadap dunia ya apa? Kayak tadi, misalkan dibalik ibu-ibunya tadi haris terhadap dunia. Kira-kira ya apa? Salat dhisik apa ngladeni dhisik? Apa akhirnya? Wat taswif fil akhirah. Wis engko ae urusan akhirat. Salat engko ae, tenang jam siji iso. Jam loro iso. Apa taswif? Saufa iku apa? Menunda-nunda. Engko ae, nanti saja. Engko ae, sik wae. Paham? Oh, sik iki diladeni sik iki lha tuku. Pembeli ada raja, waduh engko dalil wis.
Ya Allah. Pembeli adalah raja. Raja ini rojo sopo. Paham? Ya Allah. Fala yakhturu lahu amrul maut. Wis sama sekali tidak terlintas bagi dirinya apa? Urusan kematian. Enggak terlintas bagi dirinya urusan kematian. Nah, seandainya kalau kita bayangkan, kalau kita pikirkan, lebih indah mana dia meninggal dalam keadaan melayani atau ketika dia meninggal dalam keadaan melayani panggilan Allah Subhanahu wa taala. Pas ketika itu loh. Ini namanya kematian kan datangnya apa? Tiba-tiba. Ya kan? Wah. Ngerti ya? Nah, ini orang kalau sudah rakus dia sama sekali nggak terlintas terhadap dirinya apa? Kematian. Paham? Masya Allah. Wujubul istidad lahu bil amali sholihah. Gak ono terhadap dirinya itu apa? Kewajiban mempersiapkan untuk apa? Amal soleh. Gak ono belas. Paham? Karena dia sudah apa? Sudah hanyut di dalam urusan dunia. Paham ya? Selalu mengejar materi, selalu mengejar duniawi. Sama sekali gak nyiapno urusan apa? Urusan akhirat. Pokoknya sekedar kadang itu. Sekedar menggugurkan kewajiban. Illa wa'ada nafsuhu bil faragh lidzalika min asyghulid dunya fi awqatin mustaqbilatin ka'anna ajalahu fi yadihi yamutu ma tasha. Allah. Illa wa'ada nafsuhu bil faragh. Ya kan? Jadi ketika dia tidak pernah mengingat datangnya kematian, ya otomatis dia juga apa? Enggak bakal mewajibkan dirinya untuk siap-siap menghadapi yang namanya apa? Kematian dengan amal soleh. Paham? Illa wa'ada nafsuhu, hanya saja dia berjanji kepada apa? Dirinya. Paham? Bil faragh. Ya. Bil faragh lidzalik, ketika setelah kosong selesai daripada min asyghulid dunya, urusan apa? Urusan dunia. Fi awqatin mustaqbalah, di waktu yang akan datang, ka'anna ajalahu, seperti seakan-akan ajalnya fi yadihi, ada di tangan dirinya sendiri. Kayak tadi itu. Ya. Jadi ketika dia sudah tergiring untuk apa? Hiris rakus terhadap dunia. Kemudian apa? Menunda-nunda urusan akhirat dan enggak terlintas di dalam dirinya kematian. Ya kan? Dan juga tidak ada persiapan untuk apa? Persiapan untuk apa? Akhirat dengan amal soleh. Ya, dirinya itu hanya apa? Menjanjikan terhadap dirinya. Engko ae lek wis mari, baru apa? Urusan akhirat. Paham? Seakan-akan dia itu enggak mikir kalau mati itu bukan di tangan dirinya. Mati itu urusannya Allah. Paham? Tapi seakan-akan gara-gara dia hiris terhadap dunia, seakan-akan kematian ini bisa dia kendalikan sendiri. Ngerti? Contoh gini. Kenapa ini orang tadi yang jualan ini, ibu-ibu ini, kok mendahulukan sholat? Kalau kita kaitkan dengan pembahasan ini, karena kematian itu nggak ada yang tahu datangnya kapan. Kan begitu. Lah kalau ternyata ketika melayani penjual mati, sedangkan panggilan Allah sudah apa? Sudah kita dengarkan. Gimana nanti keadaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Paham ya? Tapi kalau dia mendahulukan panggilan Allah, beda lagi ceritanya nanti. Nah, inilah orang-orang yang apa? Orang-orang yang sudah
rakus terhadap dunia, dia akan apa? Menjadikan dirinya engko wae. Paham? Engko dhisik. Iki dilayani dhisik. Paham? Lah iya lek panjang umur. Paham? Lah iya nanti kalau apa? Umurnya panjang sik nututi iso salat. Lah kalau ndak ya apa? Nah, itu loh makanya bersegeralah ya kan untuk melakukan kebaikan. Paham? Jadi karena ajalhu fi yadihi yamutu man tasya. Ya seakan-akan kematian ini dikendalikan oleh dirinya sendiri. Dia kepingin mati kapan saja. Ya koyo ngono modele. Kan nunda-nunda sholat, gak wedi to. Gak wedi apa? Datang kematian dulu sebelum kamu melaksanakan sholat. Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tayamum, pernah apa? Tayamum padahal ada air. Sampai ditegur sama sahabat. Ditegur, kenapa tayamum? Karena ada air. Apa jawab Nabi? Iya, saya khawatir sebelum saya nyampe ke air, saya sudah apa? Kedahuluan kedatangan apa? Kematian dan saya tidak punya apa? Wudu. Saya dalam keadaan tidak suci. Sampai seperti itunya. Nabi mengajarkan kita apa? Tentang apa? Datangnya kematian. Bahwasanya nanti apa? Beliau bersabda, aqrabu ghaibin yantazir. Paham? Wa hadza kulluhu min syu'mitul amal. Ini semuanya daripada apa? Kejelekan daripada tulul amal, angan-angan. Jadi kayak gini sudah. Nanti. Paham? Engko. Ngusik. Fahdharuhu. Ya, maka hati-hatilah, ya. Hati-hatilah. Hindarilah. Ya. Fahindarilah rahimakumullah, semoga Allah merahmati kali. Waj'alut taswif wa ta'khir fi umrid dunya, dan jadikanlah at-taswif nanti itu untuk urusan apa? Dunia. Paham? Wa ta'khir, dan menunda-nunda itu untuk urusan apa? Dunia. Sedangkan mubadarah wa tasmir fi umuril akhirah, kalau segera tasmir ya itu untuk urusan apa? Akhirat. Urusan akhirat di sini. Dahulukan terlebih dahulu. Paham? Utamakan urusan akhirat. Nah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ai'mal lidunyaka," ya perbuatlah kamu untuk duniamu ka'annaka la tamutu abada. Seakan-akan kamu enggak mati selama-lamanya. Maksudnya bagaimana? Ini kadang yang orang sing salah paham. Seakan-akan kamu enggak mati selamanya terus berarti golek banyak ngono. Enggak. Menis ono maneh. Menis iso golek maneh ngono lho. Artinya begini, santai wae. Santai saja. Ini kan yang semisal kayak ini apa hadisnya? Ada yang lain? Ada yang paham itu? Lupa Ustaz. Apa pepatah Indonesia itu ya? Paham ya? Ai'mal lidunyaka ka'annaka la tamutu abada. Berbuatlah untuk dunia kamu seakan-akan apa? Kamu itu enggak mati selama-lamanya. Artinya apa? Kamu yang bisnis, yang usaha, paham? Dahulukanlah urusan apa? Akhirat. Kenapa? Itu masih bisa nanti. Urusan dunia ini masih bisa apa? Nanti lagi. Paham? Seakan-akan kamu enggak mati selama-lamanya. Bukan enggak mati selama-lamanya terus kamu nyari sebanyak-banyaknya. Diwalik sampai ngomong. Kebalik. Wa amal li akhirat ya ka'annaka mayyitun. Dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan apa? Kamu mati besok. Pak, besok Anda mati. Ya boleh jadi dokter kayak ngono. Ya apa kamu santai-santai? Paham ya? Ya gak kober mangan, gak kober iki siap-siap menghadapi kematian dengan amal soleh. Paham? Ya Allah. Makanya maksimalkan umur kita untuk apa? Memperbanyak amal soleh. Lah kok moro-moro mati kan enak. Kenapa? Dalam keadaan amal soleh. Lah kok dalam keadaan lupa. Wastasyiru qurbal maut. Nah,
selalu apa? Rasakanlah, ya kan? Selalu apa? Selalu rasakan, ya. Istash'ir qurbal maut, ya, atau renungkanlah qurbal maut, ya, pada kedekatannya kematian, dekatnya ajal. Fa innahu kama fil hadis, sesungguhnya kematian ini sebagaimana dalam hadis, aqrabu ghaibin yuntadhar, paling dekatnya sesuatu yang gaib, apa? Yang ditunggu-tunggu. Perkara gaib paling dekat yang ditunggu-tunggu, ya. Jadi kita semuanya ini pada hakikatnya menunggu apa? Kematian. Paham ya? Tunggulah dengan sebaik-baik keadaan. Ya. Wa may yadril insan, ya, manusia juga enggak ada yang tahu. Gaib kok. Apa gaib itu? Tidak kelihatan, enggak ada yang tahu. La'allahu lam yakun min ajali illa syai'un yasir. Ya. Bisa jadi tidak tersisa dari ajalnya kecuali apa? Syai'un yasir. Tinggal apa? Sedikit. Ada yang tahu umurnya tinggal 2 jam? Ada yang tahu enggak? Enggak ada. Kita aneh waras-waras, kita aneh seger meger. Kok mau ono siaran. Enggak ada yang tahu. Yang sakit pun juga sama. Ya kan? Belum tentu yang sakit itu habis ngono mati, enggak. Belum tentu. Kadang yang sakit enggak mati juga banyak. Yang kelihatan seger meger apa? Nah, makanya kita semua ini menunggu kematian. Gak gede, gak cilik, gak tua, gak nom. Gak kecil, ya kan? Gak muda, gak tua, ya, semuanya menunggu kematian. Paham ya? Wa huwa muqbilun ala dunyahu wa mu'ridun an akhiratihi. Sedangkan dia menghadap terhadap dunianya. Sedangkan dia dalam keadaan apa? Sedang berurusan dengan duniawi, sibuk dengan urusan duniawi, mu'ridun an akhirati, dan dia berpaling dari akhiratnya. Fa inna nazala bihil maut. Kalau sudah keadaan seperti itu, kemudian turun apa? Kematian. Wa huwa ala tilkal halah, sedangkan dia dalam keadaan seperti itu, dia dalam keadaan urusan dengan duniawi, lupa dengan akhirat. Raja'a ilallah, maka kembali kepada Allah, wa huwa ghairu musta'idin lil liqa'i. Sedangkan dia apa? Tidak dalam keadaan siap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Loh. Kan eman. Paham ya? Eman. Ya Allah. Makanya mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah. Husnul khotimah itu apa? Meninggal dalam keadaan baik. Oh, dalam keadaan baca Quran, waduh, masya Allah, luar biasa. Oh, dalam keadaan qiyamul lail, dalam keadaan sholat, waduh, masya Allah. Dalam keadaan zikir, dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, wah, luar biasa. Paham? Karena itu nanti manusia yang dinilai. Paham ya? Itu yang dinilai. Akhirnya itu gimana nanti yang dinilai? Paham? Rubbama yatamanna, dan kadang-kadang menungso itu apa? Berangan-angan al-imhal, untuk supaya apa? Ditunda. Endama yanzilul maut, ketika akan turun apa? Kematian. Jangan dulu. Ojo mati dhisik. Yo, aku tak apa? Tak enak-enak dhisik. Ya, aku tak kate amal soleh dhisik. Fala yujabu ilaih, ya gak mungkin diijabah. Wala yumkinu minhu, gak mungkin sudah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta idza jaa ahadakumul maut, ketika telah datang kepada kalian itu apa? Kematian, qala rabbirji'un. Iya. Njaluk apa? Njaluk ditunda, njaluk dibalekno maneh. Gawe apa? La ali amalu sholihan fima taraktu kalla. La ali amalu sholihan fima taraktu. Aku kate amal soleh terhadap apa yang telah aku
tinggalkan daripada umurku, hartaku dan lain sebagainya. Mau aku gunakan untuk amal soleh, hartaku mau aku sedekahkan semuanya. Umurku aku gunakan untuk apa? Sholat bikin kalah. Ndak ono, semari telat kon nendi wae. Paham ya? Innaha kalimatun huwa qailuha. Ya iku hanya apa? Dalih saja ya. Alasan tok winginane ya apa? Winginane nendi wae. Wa min waraihim, sedangkan di belakang mereka sudah ada apa? Barzakhun. Sudah ada apa? Barzah, akhirat, kuburan. Ila yaumil masun, sampai nanti di hari apa? Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yutilul amal, maka jangan banyak apa? Angan-angan. Paham? Wa yusawwiful amal, ojo nunda-nunda amal soleh. Paham? Wa yufulan al-istidad lil maut, dan lupa dari apa? Untuk mempersiapkan kematian. Illa ahmakun maghrurun. Paham? Jadi tidak ada orang yang tulul amal, tidak ada orang yang menunda amal soleh, tidak ada orang yang melupakan daripada mempersiapkan kematian. Illa ahmak maghrur, kecuali wong sing apa? Pandir, bodoh, maghrur wis bodoh tertipu mana ya apa? Paham? Qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan benar-benar bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis, al-ghais. Paham ya? Ghais itu pinter, cerdas. Man dana nafsahu, orang yang selalu apa? Menghisab dirinya, yakni hasabah, menghisab dirinya. Paham? Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk yang setelah kematian. Ya Allah, diriku ini sholat jamaah istiqomah apa enggak ya? Ya Allah, aku ini sholat duha apa enggak ya? Sholat witir apa enggak ya? Sholat tahajud apa enggak ya? Qiyamul lail apa enggak ya? Baca Quran apa enggak ya? Baca Quran berapa ayat, berapa juz dan lain sebagainya. Walau selalu menghisab apa? Dirinya. Itu orang yang cerdas. Dan dia apa? Beramal untuk yang setelah kematian. Nanti setelah kematian itu tidak ada yang bisa menolong, ya, kecuali daripada amal-amal yang telah kita lakukan. Paham ya? Gak ada. Paham ya? Makanya kita sekarang ini beramal untuk apa? Untuk yang setelah kematian. Kira-kira amal apa yang sekarang bisa manfaat untuk setelah kematian gitu loh. Paham? Dari sekarang kita tanamkan, ya, kita tanam amal kebaikan untuk setelah apa? Kematian. Wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha. Oh, sedangkan orang yang lemah, ya, orang lemah itu yang bagaimana? Orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Paham ya? Orang yang mengikutkan nafsunya kepada hawanya, keinginannya. Wa tamanna 'alallahil amani, dan selalu berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Gak pernah amal soleh kepengin masuk surga. Itu kan di dalane. Paham tuh ya? Gak pernah amal soleh kepengin selamat di kuburan. Ya apa? Fatulul amal min ittiba'i hawan nafsi. Maka tulul amal adalah termasuk daripada mengikuti hawa nafsu wal inkhida, ya, dan tertipu dengan apa? Angan-angannya yang dusta, yang bodoh. Ya. Paham ya? Untuk itu segerakan urusan akhirat. Paham ya? Segerakan urusan akhirat, dan urusan dunia itu bisa apa? Bisa ditunda. Paham? Artinya apa? Bukan berarti kita ini lalai terhadap dunia, enggak. Karena di Al-Quran itu juga disebutkan, ya. Apa lanjutannya, Sal? Iya.
ya kan? Ya memang kamu jangan lalai terhadap urusan dunia, tapi juga apa? Kamu harus berharap daripada apa? Yang telah Allah apa? Datangkan kepadamu, ya. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Ya, itu ayatnya, ya. Wala tansa nasibaka minat dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ya. Pertama itu kita berharap apa? Daripada apa-apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita, yaitu apa? Cari pahala. Ya, cari pahala. Paham? Ini urusan akhirat dulu, baru apa? Wala tansa nasibaka minat dunia. Baru urusan apa? Dunia. Paham ya? Ojo diwali. Dunia dhisik baru keliru. Paham ya? Allah. Mudah-mudahan kita semuanya ya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tipuan-tipuan dunia. Amin Allahumma. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.